Perkenalkan, nama saya Steven. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang apa yang kami analisa dari jurnal yang kita kutip. Di mana jurnal yang kami kutip yaitu tentang perancangan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce studi kasus Tokokun Jakarta yang ditulis oleh Sutri Hardayani, di mana email tersebut yaitu sutri.sfs@bsi.ac.id, di mana ditulis oleh STMI Nusa Mandiri Jakarta. Untuk bagian judul terdapat kesalahan di mana pada e-commerce itu sendiri itu merupakan bagian dari bahasa asing ataupun bahasa Inggris, yang dimana penulisan dalam bahasa asing atau bahasa Inggris itu wajib di italic. Kemudian pada bagian abstrak di sini yaitu bagian yang berisikan informasi mengenai gambaran besar tentang topik penelitian. Topik penelitian di sini yaitu tentang teknik informasi yang sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu usaha. Adapun yang dijelaskan di dalamnya yaitu pengertian dari e-commerce itu sendiri secara garis besar, dan begitu juga untuk tujuan dari penelitian dan juga hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dibuat. Untuk pada bagian stabilo berwarna merah ini ada terdapat kata online, e-commerce, website, offline. Itu merupakan kata-kata dari bahasa asing yang dimana itu wajib di italic, namun di bagian ini tidak terdapat italic. Oke. Kemudian pada bagian abstrak kedua ini dimana dijelaskan sebagai seperti abstrak sebelumnya, merupakan gambaran besar dari topik penelitian namun dijelaskan dalam bahasa Inggris. Cuman di sini abstrak tersebut tidak di garis miring atau dibuat italic. Jadi terdapat kesalahan pada penulisan abstrak. Begitu juga pada judul abstrak dan bagian tengah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pendahuluan. Pada pendahuluan di sini menjelaskan tentang definisi dari internet dan juga e-commerce itu sendiri, yang dimana internet itu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global, dan juga e-commerce didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individual serta antar individual dengan individual, di mana dijelaskan juga tentang masalah yang sering terjadi terhadap tokokan itu sendiri. Terdapat kesalahan penulisan yang sama pada sebelumnya yaitu offline, e-commerce, dan website, yang dimana itu wajib ditulis dalam bahasa miring atau italic, tulisan miring maksudnya. Untuk tujuan penelitian itu dimasukkan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian, yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang nantinya digunakan untuk membantu dalam pengolahan data, promosi, dan transaksi yang dilakukan melalui media website e-commerce. Di sini ada terdapat kesalahan penulisan juga, di mana e-commerce itu merupakan bahasa asing dan juga website e-commerce itu merupakan bahasa asing. Kemudian dilanjutkan dengan landasan teori. Pada landasan teori ini, penulisnya menjelaskan tentang apa saja pengertian dari tiap subbab, baik itu e-commerce. E-commerce itu adalah suatu perangkat teknologi dinamis yang meliputi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik yang menyelenggarakan pertukaran elektronik barang. Begitu juga untuk yang website. Website di sini ada terdapat kesalahan penulisan, di mana website di sini tidak ditulis dalam bahasa miring, yang dimana website sendiri dijelaskan pada World Wide Web atau Waring Wirawana yang disebut dengan sebagai www, yang merupakan suatu informasi yang dipakai oleh pengguna global yang disebut pengidentifikasian sumber seragam untuk mengenai pasti sumber daya berguna. www sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. Kemudian ada ERD, Entity Relationship Diagram, dijelaskan secara garis besar juga. Kemudian dilanjutkan dengan UML, Unified Modeling Language, di mana Unified Modeling Language ini merupakan bahasa asing namun tidak dilakukan italic. Terjadi kesalahan penulisan. Di mana UML sendiri yaitu bahasa pemrograman untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode waterfall, di mana model waterfall ini ada kesalahan penulisan juga
di mana waterfall harusnya bahasa asing namun tidak ditulis dalam tulisan miring atau italic. Model waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini biasa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Pendekatan SDLC di sini dengan berbagai pekerjaan di suatu tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Aliran SDLC ini sendiri sebagian besar tetap sama berapapun jumlah tahapannya. Contoh dari sini yaitu adalah pemodelan sistem informasi, di mana sistem informasi dimulai dari analisis, kemudian dimasukkan ke desain, dari desain kemudian diimplementasikan menjadi kode, kemudian menjadi sebuah tes. Pada gambar 1 ada keterangan gambar 1 ilustrasi waterfall model. Pada waterfall juga itu merupakan bahasa asing, jadi wajib di italic. Dimana di sini dijelaskan tentang bagian gambar, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis apa saja yang dianalisis. Proses pengumuman kebutuhan dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Kemudian dimasuk ke tahap desain, dilakukan proses multilangkah untuk fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak yang dibuat. Kemudian dilanjutkan oleh kode. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Kemudian dilakukan pengujian atau namanya tes. Pengujian tes ini dilakukan secara dari segi logik atau fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Winnie Kulinardi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana alur proses penjualan online dari Tokokun dengan gambaran activity diagram. Yang pertama ada prosedur pendaftaran, yaitu di mana pengunjung akan mengunjungi website Tokokun. Apabila belum mendaftar, maka pengunjung akan melakukan pendaftaran, yaitu dengan mengisi form daftar pelanggan. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke web, dan web akan menerima data pelanggan tersebut. Apabila tidak, maka pengunjung akan dialihkan ke halaman utama website tersebut. Yang kedua ada proses pembayaran. Pada proses ini, customer akan melakukan pembayaran sesuai dengan total biaya yang tertera di faktur. Kemudian, customer akan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer rekening ke pemilik toko. Apabila sudah lunas, maka customer harus melakukan konfirmasi melalui email bahwa pembayaran tersebut telah lunas. Setelah itu, admin akan menerima email dari customer, kemudian akan mengirimkan balasan konfirmasi ke email customer bahwa pembayaran mereka benar telah sukses. Apabila customer tidak akan melakukan pembayaran, maka akan dialihkan ke halaman sebelum pembayaran tersebut. Yang ketiga ada prosedur pemesanan. Pada proses ini, setelah customer berhasil melakukan login, maka customer akan dapat memilih produk yang diinginkan untuk memesan. Yaitu pada gambar tertera, customer melakukan login. Apabila berhasil, maka akan dialihkan ke halaman kategori produk. Kemudian web akan menampilkan menu pilihan produk tersebut. Apabila customer akan memilih produk dan melakukan pemesanan, maka customer harus melengkapi data customer yang kemudian akan dikirimkan ke web, dan web tersebut akan menerima pesanan dan data customer, kemudian membuat form pemesanan, kemudian mengirimkan data pesanan dan rekening toko kepada customer. Customer maka akan menerima faktur dan rekening toko dan lanjut ke proses pembayaran. Kemudian apabila customer hanya melihat produk tetapi tidak akan melakukan pemesanan, maka customer akan dikembalikan ke halaman kategori produk untuk dapat melihat produk lainnya.
Yang keempat adalah prosedur laporan. Pada bagian ini, laporan data pemesanan dan data produk dibuat berdasarkan data pemesanan yang telah tersimpan. Laporan data pemesanan dan data produk dicetak oleh bagian admin, selanjutnya dilaporkan kepada pemilik toko, yaitu admin menuju ke halaman admin, kemudian memilih menu laporan, kemudian menampilkan halaman menu laporan, dan mencetak laporan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya dari Yokori. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Diagram use case juga menyediakan mendeskripsikan pandangan eksternal terhadap sistem dan interaksi-interaksinya. Lalu use case diagram yang kami gunakan sebagai berikut ya. Yang pertama itu use case diagram home, di mana use case di mana pengunjung dapat mengklik home, how to buy, about us, lalu dapat melakukan akses contact us, kategori, lalu pengunjung juga dapat melihat daftar customer, pengunjung dapat pendaftaran customer, dapat membuat produk dan melakukan login. Yang kedua adalah use case diagram pendaftaran, di mana user dapat melakukan pendaftaran dengan login terlebih dahulu, kemudian mengisi form pendaftaran. Yang ketiga itu user dapat memesan produk dengan cara login terlebih dahulu, kemudian mendaftar customer dan juga RSH. Pesanan tersebut dilakukan konfirmasi pemesanan. Ketika pesanan tersebut telah diproses, user dapat mencetak bukti pembayaran. Yang keempat, use case diagram laporan, yaitu admin dapat melihat sebuah data laporan yang tersedia kemudian dapat dicetak jika diinginkan atau dibutuhkan. Lalu ada ERD di sini. Di sini terlihat ada beberapa kategori, ada pelanggan, kategori produk, order, detail order, time, admin, kota, hubungi. Ya, ERD pelanggan di sini. Jadi pelanggan di sini dapat memilih produk yang diinginkan dan di mana pelanggan di sini dapat memilih produk yang diinginkan, di mana produk yang dipesan akan masuk ke bagian ID produk. Lalu di mana produk sendiri memiliki beberapa kategori yang dibedakan menjadi beberapa ID produk. Setiap pelanggan memiliki yang melakukan order akan tercatat ke dalam detail order masing-masing, dan dari hal tersebut akan tercatat ke ID masing-masing. Order term tersebut akan masuk ke bagian admin proses. Selama proses dapat diberi kontrol selama proses berlangsung. Hal ini akan memberikan akses kepada pelanggan dan admin dapat diberi kontrol sebuah akses untuk menghubungi. Dari order yang telah dipesan tersebut akan mulai dibagi menjadi beberapa kota sesuai tempat yang akan dikirimkan. Selanjutnya, rancangan tampilan. Berikut merupakan gambaran dari rancangan website Kokokun. Yang pertama, Home Customer. Pada Home Customer terdapat username, password. Lalu di bawahnya terdapat fitur search. Lalu terdapat mengenai tips-tips yang diberikan oleh pihak toko. Lalu di bawah tips tersebut terdapat produk-produk best seller. Yang kedua, keranjang belanja. Pada halaman ini, customer dapat mengedit mengenai pembelanjaan mereka seperti mengatur jumlah produk yang ingin mereka beli. Kelima, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan terdapat beberapa kata yang salah, yaitu penggunaan bahasa asing yang tidak menggunakan italic. Contohnya, e-commerce, website. Selanjutnya saran. Di saran juga terdapat beberapa kata yang salah. Contohnya website dan maintains. Dan terakhir, daftar pustaka. Pada daftar pustaka, judul kita harus menggunakan italic. Sedangkan pada poin nomor 2, judul tidak menggunakan italic. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau menyinggung Anda, kami meminta maaf. Sekian, terima kasih.